Rahasia 1 aker. Menghentikan kebocoran uang di lahan sendiri 1 aker lahan, sekitar 4,5 meter persegi atau 300 ubin. Bagi para ahli dari sofa yang belajar pertanian hanya dari potongan video pendek di media sosial, lahan seluas saya ini dianggap terlalu kecil untuk swasembada pangan. Namun, sekaligus terlalu luas untuk dikelola sendiri tanpa mesin mahal. Hasilnya, banyak pemula terjebak dalam paradoks yang menyakitkan. Mereka membeli tanah, membangun kandang secara acak, menanam pohon di tempat yang salah, dan dalam waktu singkat berubah menjadi donatur, tetap toko pakan ternak, dan agen pupuk kimia. Lahan yang seharusnya memproduksi makanan gratis malah menjadi lubang hitam yang menyedot isi dompet Anda tanpa ampun. Fakta keras di lapangan menunjukkan banyak peternak skala kecil mengeluh biaya pakan meroket hingga menghabiskan 10% anggaran operasional. Sementara produksi telur ayam mereka drop di bawah taranti persen. Mengapa? Karena mereka mendesain lahan dengan sistem yang terpisah-pisah. Kandang ayam dikurung di pojok belakang yang paling jauh sehingga kotorannya menumpuk menjadi polusi amonia. Sementara kebun sayur di pojok depan kekurangan nutrisi dan memaksa pemiliknya bolak-balik mengangkut pupuk karungan komersial. Ini bukan kerja keras yang cerdas. Ini adalah kerja fisik tanpa rencana yang membunuh homestead Anda perlahan-lahan. Mitos kebun luas versus realita desain tata letak. Ada mitos besar yang beredar di komunitas pertanian instan. Makin luas lahanmu, makin mandiri keluargamu. Ini adalah miskonsepsi yang sangat berbahaya. Lahan 1 aker yang ditata tanpa sistem hanya akan menghasilkan fraksi kecil makanan dengan biaya perawatan 3 kali lipat lebih mahal. Sebaliknya, data lapangan menunjukkan lahan 1/2 aker yang dirancang dengan prinsip integrasi yang benar mampu memproduksi ribuan pon makanan per tahun untuk menopang kebutuhan keluarga secara penuh. Perbedaan mendasar antara homestead yang sukses mandiri dengan yang bangkrut bukan terletak pada tingkat kerja keras, melainkan pada tata letak, layout. Lahan tersebut, tata letak secara langsung mengontrol 3 aspek vital di homestead Anda. Tenaga kerja, labor. Setiap meter jarak ekstra antara kandang ayam, tempat kompos, dan kebun sayur adalah langkah kaki sia-sia yang harus Anda tempuh setiap hari. Triantu simlimai mahari setahun, siklus kesuburan, fertility. Penempatan zona ternak relatif terhadap bedengan menentukan apakah kotoran hewan menjadi pupuk gratis yang dahsyat atau justru menjadi limbah berbau yang konstan mengundang lalat. Kontinuitas hasil panen, yield continuity. Pengaturan posisi tanaman musiman dan tahunan menentukan apakah Anda akan panen stabil sepanjang tahun atau terjebak dalam siklus paceklik yang panjang. Menjinakkan
iklim tropis Nusantara Buku Panduan Permakultur Barat seringkali memaksa kita mengikut. Sistem 4 musim yang tidak relevan. Di Indonesia dan Asia Tenggara, tantangan utama kita bukan badai salju, melainkan transisi ekstrem antara musim hujan dengan risiko erosi tinggi dan risiko erosi tinggi dan musim kemarau panjang yang membakar kelembapan tanah. Di sini, kita tidak memikirkan cara menangkap panas untuk mencairkan es, melainkan bagaimana mengatur orientasi matahari agar tanaman mendapatkan energi fotosintesis tanpa membuat tanahnya kering kerontang. Pemilihan tanaman dan ras ternak harus membumi. Alih-alih memaksakan komoditas manja dengan input kimia tinggi, kita memiliki tanaman multi-year lokal yang tangguh seperti kelor, katuk, dan singsong. Di sektor peternakan, lupakan ras komersial industri yang rentan jika tidak berada di dalam ruangan khusus. Kita memiliki kekayaan genetik lokal seperti ayam kampung unggul, KUB atau sentul, bebek pedaging lokal, dan kelinci yang memiliki efisiensi konversi pakan alami sangat tinggi serta daya tahan alami terhadap kelembapan tinggi tropis fondasi utama. Pakan, dan kesejahteraan ternak sebelum menancapkan cangkul. Pahami bahwa homestead adalah satu organisme hidup tunggal. Jangan percaya pada proyeksi profit per bulan instan dari penjual pelatihan modal kertas. Keberhasilan ditentukan oleh pengelolaan hukum dasar alam secara nyata. Manajemen air adalah hukum tertinggi dengan prinsip memperlambat alirannya, menyebarkannya, dan meresapkannya ke dalam tanah. Slow, spread, sink. Air limpasan hujan dari atap kandang harus diarahkan secara gravitasi, melewati jalur tanaman pakan tambahan sebelum masuk ke kolam atau bedengan sayur. Begitupun dengan kesejahteraan hewan. Ternak yang stres karena kandang becek atau sirkulasi udara buruk-buruk tidak akan pernah mencapai rasio konversi pakan yang optimal. Ayam yang stres tidak akan bertelur konsisten, berapapun mahalnya pakan pabrikan yang Anda beli. Zona 1. Langkah praktis pertama, di depan pintu dapur Every Productive Homestead Design dimulai tepat di titik di mana Anda tinggal, rumah Anda. Tepat di luar pintu dapur Anda, dalam radius jarak tidak lebih dari sila meter, terletak apa yang disebut sebagai zona 1, semakin dekat tanaman pangan dengan area memasak. Semakin tinggi, persentase makanan tersebut benar-benar dipanen dan dikonsumsi segar. Jika Anda menanam cabai rawit, bumbu dapur, atau sayuran daun di sudut belakang lahan 1 akre, Anda hanya akan memanennya sesekali saat akhir pekan. Namun, jika tanaman itu berada tepat 1 langkah di luar pintu dapur, Anda akan memanfaatkannya setiap hari. Panen harian yang konstan ini bertindak sebagai pemangkasan ringan, light pruning, yang merangsang tanaman untuk memproduksi tunas baru yang lebih lebat. Langkah taktis pertama Anda minggu ini
keluar dari pintu dapur. Tandai area tanah berukuran sekitar 2 meter persegi. Bersihkan dari gulma dan lapisi dengan kompos matang. Ini adalah zona 1 Anda, pusat logistik pangan segar harian. Jangan membeli anak ayam atau memesan pohon buah sebelum zona 1. Siap mengalirkan nutrisi segar langsung ke meja makan Anda. Sistem 1 akar tidak menuntut Anda langsung sempurna, melainkan menuntut Anda untuk memulai dengan tata letak yang benar. Membongkar mitos umbaran bebas dan ilusi pakan pabrikan banyak, pemula terjebak oleh narasi romantis para ahli dari sofa yang mengatakan bahwa cara terbaik memelihara unggas di lahan homestead adalah membiarkannya berkeliaran bebas secara total. Free range tanpa batas. Di lahan seluas 1 acre, ini adalah resep instan menuju bencana. Ayam yang dilepas liarkan tanpa kontrol tidak akan mendistribusikan pupuk dengan rapi. Mereka akan mencakar mulsa di bedengan zona 1 Anda, memakan bibit tomat yang baru Anda tanam, dan membuang kotoran di teras rumah. Umbaran tanpa batas merusak siklus tertutup karena Anda kehilangan kendali atas akumulasi kotoran yang seharusnya menjadi bahan baku utama pusat kompos. Kesalahpahaman konkret kedua adalah ketergantungan mutlak pada pakan karungan komersial dengan dalih mengejar target produksi. Jika seluruh pasokan protein ternak Anda berasal dari toko pakan, Anda bukan sedang menjalankan homestead mandiri, melainkan sekadar menjadi perpanjangan tangan industri manufaktur berskala mikro yang rentan terhadap inflasi harga harian. Strategi tata letak yang benar membagi area ternak menjadi sistem petak terkontrol, di mana aliran energi pakan didesain dari tanaman penutup tanah dan jalur pakan. Fodder strip yang tumbuh langsung di atas lahan Anda. Kebutuhan ras ternak, tangguh, dan tanaman multi-year lokal untuk membangun sistem yang andal di iklim tropis. Pemilihan genetika ternak dan vegetasi tidak boleh didasarkan pada tren kosmetik, melainkan pada efisiensi konversi pakan alami dan daya tahan penyakit. Spesifikasi ras ternak terbaik untuk Baan Akre, ayam Kube, Kampung Unggul Balitnak, atau ayam Sentul. Lupakan ayam ras petelur komersial, Leghorn, yang membutuhkan manajemen suhu ketat dan pakan protein tinggi konstan. Ayam ke-UB adalah foragers yang agresif. Mereka mampu memanen nutrisi dari serangga dan gulma di petak rotasi, namun tetap mempertahankan produksi telur yang stabil sekitar stuns akstu hingga stuns totunsu butir per tahun dengan pakan substitusi lokal, dengan pakan substitusi burung puyuh Jepang Coturnix japonica. Ini adalah senjata rahasia untuk efisiensi ruang. Dengan siklus hidup yang sangat cepat, mulai bertelur pada usia lak minggu. Puyuh memberikan pasokan protein harian dengan konsumsi pakan yang minimal.
Kotorannya yang kaya nitrogen sangat ideal untuk memicu aktivitas bakteri di bak kompos harian Anda, kelinci, New Zealand White atau lokal. Kelinci adalah mesin pengubah selulosa, serat rumput dan daun, menjadi daging berkualitas tinggi dengan efisiensi terbaik. Berbeda dengan kambing yang membutuhkan pagar super kuat dan area luas agar tidak merusak pohon buah. Kelinci dapat dikelola dalam sistem kolong kandang yang terintegrasi langsung di atas bak cacing tanah. Vermiculture Do. Tanaman multi-year komponen inti kunci dari ketahanan pangan sepanjang tahun adalah tanaman perennial, multi-year, yang tidak perlu ditanam ulang setiap musim. Di Indonesia, fokus Anda harus tertuju pada 3 tanaman utama. Kelor, Moringa oleifera, tanaman dengan profil asam amino terlengkap. Daunnya bisa dipanen mingguan untuk pakan tambahan ayam dan kelinci guna menekan biaya pakan hingga luabi 5% tuh. Sekaligus menjadi sayuran super untuk keluarga. Katuk dan singkong karet ditanam rapat di sepanjang perimeter pagar sebagai pagar hidup, living fence. Singkong karet menghasilkan biomasa daun yang melimpah untuk pakan. Sementara akarnya membantu menggemburkan tanah lapisan dalam yang padat. Strategi pakan terintegrasi dan pemakaian lahan yang wajar. Bagaimana kita mengatur ruang 1 acre agar pakan tersedia tanpa merusak estetika dan kesuburan tanah? Jawabannya adalah pembagian jalur pakan, fodder strip, dan sistem petak rotasi, paddock system. Sediakan jalur khusus seluas 300 meter persegi di antara zona ternak dan kebun sayur utama. Jalur pakan ini ditanami secara berlapis, staking. Lapisan atas berupa pohon pelindung seperti indigofera atau kaliandra. Lapisan tengah berupa tanaman katuk, dan lapisan bawah berupa rumput odot, dwarf napier, grass. Kombinasi ini meniru struktur hutan alami, memaksimalkan penangkapan sinar matahari pada berbagai tingkatan vertikal, dan menghasilkan pakan hijauan tinggi protein secara kontinu tanpa input pupuk kimia eksternal. Karena jalur ini disiram menggunakan air kolam ikan atau teh komposti. Area ayam dibagi menjadi minimal 3 petak rotasi yang saling terhubung dengan pintu geser sederhana. Ayam dimasukkan ke petak A selama 5 hari untuk membersihkan gulma, memakan larva hama, dan mencakar tanah. Setelah 5 hari, pindahkan ayam ke petak B. Di petak A, yang baru saja dikosongkan dan kaya akan kotoran ayam, Anda segera menyebar benih tanaman penutup tanah, cepat tumbuh, seperti kacang-kacangan atau jagung pulut. Saat ayam menyelesaikan siklusnya di petak C dan kembali ke petak A setelah wani hari, tanaman penutup tersebut sudah tumbuh cukup tinggi untuk menjadi pakan segar instan. Manajemen 2 musim menghadapi siklus transisi tropis di Asia Tenggara. Kalender kerja
kita didikte oleh pergeseran antara musim hujan dan musim kemarau. Kesalahan fatal pemula adalah menyamakan intensitas pengelolaan di kedua musim ini. Pada musim hujan, tantangan terbesar adalah pencucian, nutrisi tanah, leaching, akibat curah hujan tinggi dan kelembapan yang memicu jamur pada ternak. Tata letak bedengan harus ditinggikan, raised beds, atau menggunakan sistem parit kontur untuk memastikan akar tanaman tidak terendam air yang memicu pembusukan. Kandang ternak harus memiliki sistem drainase lantai yang kering. Penggunaan alas serbuk gergaji tebal yang dicampur dengan biochar, arang, sangat krusial untuk menyerap kelembapan dan mengunci amonia agar tidak menguap menjadi bau menyengat. Pada musim kemarau, homestead Anda beralih ke mode konservasi air. Disinilah letak pentingnya menempatkan zona pohon buah di sisi atas kemiringan lahan yang terhubung dengan parit swale. Parit ini menangkap sisa air hujan terakhir dan menyimpannya di dalam tanah sebagai cadangan air bawah tanah, water table, yang bisa diakses oleh akar pohon buah dan tanaman multi-year selama berbulan-bulan. Mulsa organik tebal dari sisa pakan kelinci dan pangkasan rumput odot diletakkan di atas seluruh permukaan bedengan annual untuk menekan penguapan air hingga 5%. Menjaga mikroorganisme tanah tetap aktif bekerja. Meskipun suhu udara di luar sedang ekstrem. Desain kandang dan pagar adalah investasi fisik terbesar yang menentukan apakah Anda mengendalikan lahan atau lahan yang mendikte hidup Anda. Pagar keliling 1 acre harus kuat menggunakan kombinasi kawat harmonika dan tiang hidup seperti tanaman gamal atau kaliandra yang sekaligus berfungsi menahan angin serta memutus pandangan predator liar seperti garangan atau anjing liar. Di dalam perimeter tersebut, kandang tidak boleh dibangun permanen dengan beton masif di tengah lahan, melainkan menggunakan konsep semi-portable atau ditempatkan strategis berbatasan langsung dengan area kompos dan zona sayuran. Pagar pembatas internal antar petak rotasi cukup menggunakan jaring ayam, nilon berperekat atau pagar kawat ringan yang mudah dipindahkan, memberikan fleksibilitas saat Anda perlu mengubah ukuran petak sesuai dinamika populasi ternak. Kandang ayam harus didesain dengan ventilasi silang yang tinggi untuk mencegah akumulasi panas dan gas beracun di malam hari, dengan posisi atap yang miring menghadap ke arah tangkapan air hujan harian. Pagar yang lemah adalah alasan utama mengapa banyak proyek homestead berubah menjadi area pembantaian massal oleh hewan liar dalam satu malam. Sehingga penguatan fondasi bawah pagar dengan batu atau kuburan kawat sedalam 30 cm sedalam meter menjadi hal yang tidak boleh ditawar oleh peternak pemula. Sistem grazing atau penggembalaan rotasi yang sukses
bergantung sepenuhnya pada disiplin PEM, indahan waktu, bukan pada luasnya area rumput yang Anda miliki di atas kertas. Ketika ayam atau bebek dibiarkan berada di satu petak lebih dari 10 hari, mereka akan mulai memakan titik tumbuh rumput dan mencakar akar hingga tanah menjadi botak dan padat yang memicu erosi serta kubangan lumpur saat hujan datang. Pola rotasi yang ideal mengharuskan vegetasi beristirahat selama minimal 21 hingga 28 hari agar sistem perakaran pulih dan menyerap kembali nutrisi dari kotoran yang ditinggalkan ternak sebelumnya. Pergerakan ternak ini harus mengikuti pola spiral atau koridor linier yang terhubung langsung ke kebun buah. Sehingga pembersihan lahan dari sisa panen sayuran lama dapat dilakukan oleh paruh-paruh ayam secara gratis tanpa memerlukan traktor bensin atau cangkul fisik. Dengan memanfaatkan naluri alami ayam untuk mencakar, Anda sebenarnya sedang melakukan pengolahan tanah gratis, memutus siklus hidup ulat gerayak, dan mendistribusikan kesuburan secara merata tanpa mengeluarkan keringat berlebih di bawah terik matahari. Berbicara tentang aspek finansial. Para pemula seringkali terjebak dalam alokasi anggaran yang keliru karena mendengarkan saran dari tutorial internet yang tidak realistis dan penuh dengan angka manis buatan. Pos biaya terbesar yang wajib dikeluarkan di awal adalah infrastruktur dasar yang mencakup jaringan pipa air, tandon penyimpanan, jaring predator berkualitas tinggi, pemotong, rumput mekanis, dan pembelian indukan ternak yang memiliki sertifikasi genetika murni, bukan pakan mahal atau obat-obatan kimia dosis tinggi. Banyak homestead gulung tikar dalam 6 bulan pertama karena menghabiskan seluruh modal untuk membangun kandang mewah berlantai keramik, namun menghemat anggaran pada pagar pembatas luar. Sehingga seluruh tanaman buah tahun pertama habis dimakan ternak tetangga atau ternak sendiri yang lepas kontrol. Biaya operasional bulanan seharusnya menurun drastis setelah tahun pertama jika sistem sirkulasi limbah kebun menjadi pakan tambahan dan kotoran ternak menjadi pupuk utama. Sudah berjalan beriringan secara seimbang tanpa ada kebocoran energi keluarga. RI batas lahan 1 akar Anda, aspek keselamatan dan higiene seringkali diabaikan demi estetika visual yang menipu. Padahal, kebersihan kandang adalah benteng pertahanan pertama dari kegagalan sistemik sirkulasi homestead. Keberadaan bau menyengat dari kandang adalah indikator nyata adanya manajemen yang salah, di mana nitrogen dari kotoran menguap menjadi gas amonia akibat kondisi lantai yang terlalu lembab dan kurangnya asupan elemen karbon kering seperti sekam padi, serutan kayu, atau daun kering.
Kebersihan ini bukan berarti Anda harus menyemprotkan cairan disinfektan kimia kuat setiap pagi yang justru membunuh komunitas mikroba menguntungkan di tanah. Melainkan dengan menjaga sirkulasi udara tetap optimal dan menerapkan sistem alas dalam yang secara biologis mengolah kotoran langsung di lantai kandang, menjadi pakan cacing tanah. Pencegahan zoonosis atau penularan penyakit dari hewan ke manusia dilakukan sesederhana memisahkan jalur evakuasi limbah basah dari sumber air minum utama keluarga menggunakan alas kaki khusus kandang. Dan memastikan area pasca panen sayuran benar-benar steril dan terlindung dari akses langsung paruh unggas maupun tikus liar. Sinilah kita harus dengan tegas dan dingin membongkar mitos terbesar yang sering dijual oleh oknum pembuat cairan ajaib di pasar daring, yaitu klaim mengenai 1 tetes cairan fermentasi. Selesai semua masalah atau pakan ajaib rahasia yang membuat ternak Anda kebal terhadap kematian dan tumbuh raksasa dalam semalam. Kenyataan biologis di lapangan tidak pernah bisa dimanipulasi oleh botol plastik kecil berisi cairan berlabel bombastis. Tidak ada satupun suplemen atau mikroba dalam botol yang dapat menggantikan peran protein berkualitas, kecukupan kalori harian, sirkulasi udara yang baik, dan manajemen sanitasi lahan yang ketat. Mereka yang menjanjikan bahwa dengan menyemprotkan produk tertentu, maka kandang yang becek berlumpur tidak akan bau, dan ayam akan bertelur 2 kali lipat. Setiap hari adalah perpanjangan tangan dari pseudosains pertanian yang hanya menguras sisa tabungan Anda tanpa memberikan hasil nyata. Kesuburan lahan 1R dan kesehatan ternak di dalamnya adalah hasil dari akumulasi kerja keras ekosistem yang terintegrasi secara mekanis, di mana karbon bertemu nitrogen dalam rasio yang tepat di bak kompos harian Anda, dan air mengalir secara alami, menghidupi sistem tanpa ketergantungan pada keajaiban instan komersial. Sintesis akhir memisahkan ilusi dari realita biologi lahan, menutup blueprint tata letak 1 aker ini berarti kita harus berani meruntuhkan sisa-sisa ilusi romantis yang sering dijajakan di dunia maya. Banyak pemula mengira bahwa kegagalan berkebun dan beternak bisa diselesaikan dengan membeli lebih banyak tanah, menyemprotkan cairan kimia baru, atau memasang teknologi otomatis yang mahal. Namun, lewat seluruh rangkaian zona yang telah kita bedah, kita memahami satu kebenaran mutlak. Desain tata letak yang terintegrasi selalu mengalahkan luasnya lahan. Homesteading berskala kecil bukanlah kumpulan proyek hobi yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebuah ekosistem mekanis yang digerakkan oleh hukum biologi tanah dan disiplin pemiliknya. Mari kita tegaskan kembali perbedaan mendasar antara mitos populer dengan fakta keras di lapangan mitos.
Anda membutuhkan lahan berhektar-hektar untuk bisa memberi makan keluarga secara mandiri sepanjang tahun. Fakta. Lahan 1 acre yang dirancang dengan sistem zonasi permakultur yang ketat justru menghasilkan kalori dan nutrisi yang jauh lebih padat per meter persegi. Karena minimnya energi yang terbuang sia-sia. Mitos. Pakan ternak harus 100% bergantung pada pasokan karungan toko agar produksi telur dan daging tetap optimal. Fakta pemanfaatan jalur pakan multi-year seperti kelor, katuk, serta penerapan petak rotasi grazing mampu memotong biaya pakan eksternal hingga 30% tanpa menurunkan kualitas gizi harian ternak. Mitos. Bau menyengat dan serbuan lalat adalah risiko alami yang tidak bisa dihindari jika kita memelihara unggas atau kelinci. Fakta. Bau dan lalat adalah indikator nyata dari kegagalan manajemen sirkulasi udara dan ketiadaan elemen karbon kering seperti sekam dan biochar di lantai kandang Anda. Daftar periksa realistis tahun pertama untuk pemula bagi Anda yang sudah siap berhenti menjadi penonton dan ingin mulai membangun. Jangan terburu-buru membeli puluhan bibit pohon atau memesan anak ayam dalam jumlah besar. Keberhasilan jangka panjang dibangun secara bertahap agar modal Anda tidak habis menguap. Berikut adalah daftar periksa taktis dan realistis yang wajib Anda eksekusi sepanjang tahun pertama, bulan An sampai Trula. Fase, observasi, dan air. Jangan menanam apapun dahulu. Amati lahan Anda saat hujan lebat untuk memetakan arah aliran air. Tentukan titik tertinggi untuk penempatan rumah dan zona awan, serta titik terendah untuk pembuatan kolam retensi. Mulai gali parit swale pertama, Anda di sepanjang garis kontur lahan. Bulan par sampai sili, infrastruktur dasar dan kompos. Bangun 3 bak sistem kompos pusat di lokasi yang mudah diakses dari seluruh sudut lahan. Buat bedengan zona awan seluas 20 meter persegi tepat di luar pintu dapur Anda dan penuhi dengan kompos matang. Pasang pagar keliling luar yang kokoh untuk mengamankan perimeter dari predator bulan, saipa sampai Milo. Vegetasi permanen dan pagar hidup. Tanam stek tanaman multi-year seperti kelor, katuk, dan singkong karet di sepanjang batas pagar sebagai sumber pakan tambahan masa depan. Tanam pohon buah lokal varietas dwarf atau semi-dwarf di sisi utara atau barat lahan bayangan agar bayangannya tidak menutupi kebun sayur musiman. Bulan, dulan sampai dulas. Integrasi ternak pertama. Bangun kandang ayam atau puyuh pertama. Anda dengan sistem ventilasi silang yang baik. Bagi area luar kandang menjadi minimal 3 petak rotasi menggunakan jaring ringan. Masukkan kelompok ternak pertama Anda dalam jumlah kecil. Misalnya 10 ekor ayam KUB atau 30 ekor puyuh. Untuk menguji kestabilan sirkulasi pakan harian Anda, etika di atas 1 akre.
menghormati makhluk hidup, dan tetangga mengelola homestead satu acre di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara menuntut kita untuk memiliki kesadaran sosial dan etika yang tinggi. Di lahan seluas ini, Anda tidak hidup terisolasi di tengah hutan belantara. Anda hidup berdampingan dengan komunitas lokal dan tetangga yang jaraknya mungkin hanya belasan meter dari batas pagar Anda. Oleh karena itu, kenyamanan lingkungan sekitar adalah hukum tertinggi yang harus dijaga jika Anda ingin homestead ini bertahan dalam jangka panjang tanpa konflik sosial. Etika terhadap hewan adalah fondasi dari kesuburan lahan itu sendiri. Mengurung ayam dalam ruang pengap tanpa sirkulasi udara yang baik demi mengejar target produksi telur adalah tindakan yang kejam sekaligus merugikan secara ekonomi, karena ternak yang stres akan memicu ledakan penyakit. Sebaliknya, memberikan mereka ruang bergerak yang dinamis lewat sistem petak rotasi adalah bentuk penghormatan terhadap naluri alami hewan. Mereka dibiarkan mencakar tanah memakan serangga dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tindakan alami yang dibayar tunai kepada Anda dalam bentuk kotoran berkualitas tinggi yang kaya akan mikroba, penyubur bedengan sayur, sikap etis. Ini juga harus tercermin pada bagaimana Anda mengelola dampak homestead terhadap tetangga. Ayam yang terbang keluar pagar, lalu merusak tanaman hias halaman sebelah. Atau air limbah kolam bebek yang merembes dan mencemari sumur warga adalah bukti nyata dari tata letak yang egois dan ceroboh. Pastikan batas fisik, kandang benar-benar aman, dan kelola kotoran ternak Anda di bak kompos harian secara disiplin agar tidak ada satupun bau amonia yang bertamu ke hidung tetangga. Jadikan homestead Anda sebagai berkah bagi lingkungan sekitar. Distribusikan kelebihan telur segar, bagikan sayuran zonawan yang melimpah, atau tawarkan pupuk kompos matang gratis kepada warga. Ketika tetangga merasakan manfaat dari keberadaan lahan Anda, mereka tidak lagi melihat homestead Anda sebagai gangguan, melainkan sebagai aset komunitas yang wajib dijaga bersama. Ambil langkah pertama. Anda sekarang 1 acre. Bukanlah lahan yang kecil jika Anda memiliki rencana desain yang matang. Namun, ia akan terasa sangat sempit dan menguras dompet jika Anda bekerja tanpa arah. Sistem ini tidak menuntut Anda untuk langsung membangun semuanya dalam waktu 1 minggu, melainkan menuntut Anda untuk mengambil satu tindakan nyata yang terarah hari ini. Klik tombol subscribe sekarang juga untuk terus mendapatkan panduan sistem pertanian dan peternakan skala kecil yang berbasis data nyata, angka real, dan praktik langsung di lapangan setiap minggunya. Jangan lupa untuk menuliskan luas lahan Anda, zona iklim tempat Anda tinggal,
Dan satu jenis zona dari tata letak hari ini yang paling ingin Anda bangun terlebih dahulu di kolom komentar di bawah. Mari berhenti membuat rencana tanpa akhir di atas kertas, turun ke lahan, dan mulai membangun sistem pangan mandiri kita sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya.